Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamidah dari kelas 2A PGSD. Selamat menonton. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Perspektif Global. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari 17 The Sustainable Development Goal atau yang sering kita sebut 17 SDGs. Apa sih yang dimaksud 17 SDGs ini? Nah, SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global. Agenda tersebut merupakan program pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan. Di antara 17 kasusnya, di sini saya akan menjelaskan salah satu kasus dan penyelesaiannya, yaitu kelaparan. Yang dimaksud kelaparan itu apa sih? Mari kita simak bersama-sama. Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi hasil dari kurangnya konsumsi pangan kronik. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Lalu, dampak apa sih yang akan terjadi bagi suatu kesehatan masyarakat atas kelaparan ini? Yuk kita simak. Tentunya akan sangat berdampak sekali bagi kesehatan tubuh kita. Di antaranya, efek paling nyata yang muncul adalah tubuh akan mengidap malnutrisi atau kekurangan gizi. Selain membuat tubuh tampak kurus, hal ini juga mengakibatkan sejumlah masalah kesehatan tambahan. Salah satunya adalah anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi dan masalah imunologis akibat kekurangan vitamin C. Adapun terdapat 4 negara dengan tingkat kelaparan yang masuk kategori mengkhawatirkan, yakni Burundi, Somalia, Sudan Selatan, dan Republik Arab Suriah. Mengapa ketahanan pangan sangat penting bagi suatu negara? Yaitu tanpa adanya ketersediaan pangan yang baik, tidak mungkin ada sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Tanpa individu berkualitas ini, pembangunan suatu negara tidak akan bergerak. Oleh sebab itu, ketahanan pangan menjadi syarat stabilitas politik dan pelaksanaan pembangunan suatu negara. Zero hunger ada karena munculnya berbagai permasalahan pokok yang berhubungan dengan kelaparan. Berdasarkan Global Hunger Index atau GHI, tahun 2018 Indonesia memiliki indeks kelaparan sebesar 21,9 yang masuk dalam kategori masalah kelaparan serius. Akhir-akhir ini, masalah kekurangan gizi dan gizi buruk mendapat banyak perhatian, khususnya terkait dengan gizi kronis yang menyebabkan bentuk anak menjadi pendek atau stunting dan kurang gizi akut yang menyebabkan anak menjadi kurus atau wasting. Lalu, apakah Indonesia mampu menangani kelaparan di tahun 2030 sesuai dengan tujuan SDGs? Tingkat kelaparan di Indonesia saat ini menjadi masalah yang sangat serius. Kondisi ini semakin diperburuk karena adanya dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Untuk mengatasi masalah kelaparan di Indonesia, diperlukan adanya peran dari pemerintah. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 untuk mendorong kinerja pencapaian SDGs termasuk isu kelaparan di Indonesia. Dengan berlakunya peraturan tersebut, diharapkan bahwa tujuan SDGs di Indonesia dapat tercapai dengan lebih cepat dan terarah. Upaya bercocok tanam juga bisa menjadi pilihan tepat untuk meningkatkan hasil pangan di Indonesia. Dengan bercocok tanam, bahan pangan yang dipanen akan lebih berkualitas dan lebih melimpah.
Harapannya, harga bahan makanan di pasaran tidak terlalu mahal, mengingat bahan makanan tersebut dihasilkan oleh petani Indonesia sendiri. Hal tersebut dapat memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat berpenghasilan minim, karena mereka kiranya dapat menikmati hasil pangan yang berkualitas dan masalah kelaparan di Indonesia dapat diakhiri. Lalu bagaimana sih cara menanggulangi atau mengakhiri kelaparan zero hunger ini? Yang paling utama yaitu masyarakat bisa mendapatkan dan menikmati makanan yang aman dan bernutrisi. Yang kedua, target zero hunger atau tuntaskan kelaparan bisa menyelamatkan 31 juta anak dalam setahun. Yang ketiga, selamatkan ibu dan bayi. Keempat, tuntaskan gizi buruk. Usaha menuntaskan kelaparan bisa menghentikan kekurangan gizi anak dan dapat meningkatkan PDB negara berkembang sebesar 16,5%. Terakhir, kesejahteraan sosial. Tak ada kasus kelaparan bisa membangun negara lebih aman, sejahtera, makmur, dan adil. Nah, itulah contoh kasus dari 17 SDGs dan cara penyelesaiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahannya, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.